Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Museum ini berdekatan dengan area situs fosil Purbakala Sangiran yang merupakan salah satu situs warisan dunia UNESCO. Situs Sangiran memiliki luas mencapai 56 km persegi, meliputi 3 kecamatan di Sragen, yaitu Gemolong, Kalijambe, dan Pelupuh, serta Kecamatan Gondangrejo yang masuk wilayah Kabupaten Karanganyar. Situs Sangiran berada di dalam kawasan Kubah Sangiran yang merupakan bagian dari Depresi Solo di kaki Gunung Lawu atau 17 km dari kota Solo. Museum Sangiran beserta situs arkeologinya selain menjadi objek wisata yang menarik, juga merupakan arena penelitian tentang kehidupan prasejarah terpenting dan terlengkap di Asia, bahkan dunia. Di museum dan situs Sangiran dapat diperoleh informasi lengkap tentang pola kehidupan manusia purba di Jawa yang menyumbang perkembangan ilmu pengetahuan seperti antropologi, arkeologi, geologi, dan paleoantropologi. Di lokasi situs Sangiran ini pula untuk pertama kalinya ditemukan fosil rahang bawah Pithecanthropus erectus oleh arkeolog Jerman Profesor von Koningswald. Museum Sangiran menghadirkan informasi lengkap tentang sejarah kehidupan manusia purba. Di sini tersedia berbagai informasi tentang habitat, pola kehidupan binatang yang hidup bersama manusia pada zaman itu, hingga proses terjadinya bentang alam dalam kurun waktu tidak kurang dari 2 juta tahun lampau. Di dalam museum ini terdapat sekitar 13.809 koleksi fosil manusia purba, juga fosil hewan bertulang belakang, fosil binatang air, batuan, fosil tumbuhan laut, alat-alat batu, dan beberapa jenis hewan seperti badak, sapi, rusa, banteng, dan kerbau. Museum Purbakala Sangiran kini adalah sebuah museum megah dengan arsitektur modern. Lebih menarik lagi di area situs Sangiran ini pula, jejak tinggalan berumur 2 juta tahun hingga 200.000 tahun masih dapat ditemukan hingga kini. Relatif utuh pula, sehingga para ahli dapat merangkai sebuah benang merah, sebuah sejarah yang pernah terjadi di Sangiran secara berurutan.
Tujuan dari acara ini adalah untuk memberikan kesempatan dan pengetahuan yang lebih luas kepada siswa untuk meluruskan apa yang salah tentang pengertian prasejarah di Jawa Timur. Tentu saja tidak semua tahu tentang prasejarah di Jawa Timur dan barangkali juga tidak semua tertarik dengan prasejarah, tetapi itu adalah warisan yang tanpa kita mengenalnya berarti kita tidak akan tahu Indonesia sesungguhnya. Itu sebabnya kemudian kita sharing, kita bercerita, kita memberikan pengetahuan tentang prasejarah di Jawa Timur. Salah satunya adalah Trinil yang pertama yang kami kunjungi, dan Trinil itu adalah temuan Homo erectus pertama yang ada di Indonesia, dan itu dilakukan di tahun 1891 oleh Eugene Dubois. Itu ditunjukkan di wilayah Museum Trinil. Di sana ada patok yang menunjukkan arah di mana fosil ini ditemukan, dan disitulah dilakukan penggalian untuk pertama kali di sana, dan ditemukan beberapa rangka Homo erectus, termasuk salah satu yang kelihatan sangat menarik adalah karena di femurnya, di tulang pahanya itu ditemukan penyakit. Nah, di sana menjadi sumber penelitian kemudian mengapa di sana ada penyakit di masa yang masih sangat sangat awal di kehidupan prasejarah di Jawa Timur. Kemudian dari sana siswa ditunjukkan rekonstruksi gajah purba supaya mereka tahu kekayaan fauna yang ada di Trinil. Jadi macam-macam fauna apa aja yang ada pada waktu itu bersamaan dengan ditemukannya Homo erectus di Trinil. Lantas yang kedua, dari Trinil memang satu arah kita ke Sangiran, dan sekarang ini kita di Sangiran, di Dom Sangiran, di puncak Dom Sangiran, di Museum Sangiran Krikilan. Nah, di sini juga ditunjukkan tadi berapa banyak temuan fauna, berapa banyak temuan alat, dan kemudian juga ditemukan sekian banyak Homo erectus, fosil Homo erectus yang tentu saja sangat mempengaruhi temuan Homo erectus di seluruh dunia. Lokasi situs berada di Desa Kawengan, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro. Situs Kawengan merupakan situs yang di dalamnya terdapat banyak peti kubur batu yang tersebar di dalam hutan jati dalam areal pengeboran minyak. Megalitikum merupakan kebudayaan yang menghasilkan bangunan monumental yang terbuat dari batu besar. Bangunan ini dipergunakan sebagai sarana untuk menghormati dan memuja roh nenek moyang. Kebudayaan ini muncul pada zaman Neolitikum dan berkembang luas pada zaman logam. Megalitik muda menghasilkan budaya sarkofagus, peti kubur batu, dolmen, waruga, dengan penekanan tradisi pada leluhur. Peti kubur batu sebagai salah satu hasil budaya megalitik ditemukan di berbagai wilayah di Kabupaten Bojonegoro yang merupakan bagian dari Pegunungan Utara. Ratusan batu tersebar di Kecamatan Kadewan, Kecamatan Malo, dan sekitarnya. Kalang merupakan sebutan bagi kelompok atau suku yang hidup di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Situs Kawengan di Desa Kawengan, Kecamatan Kadewan, kondisi makam di situs Kawengan saat ini sudah dalam keadaan rusak dan tidak utuh lagi. Makam di beberapa situs seluruhnya berbahan batu andesit dan memiliki ukuran panjang 2 x 1 meter, ketebalan batu rata-rata 12 hingga 18 cm. Fakta menarik lainnya dari temuan kubur Kalang yaitu jumlah individu yang dikuburkan bisa 1 individu, bahkan hingga 5 individu, yang dimungkinkan dalam waktu yang berbeda atau masih keluarga. Pemakaman juga disertai bekal kubur berupa gerabah ataupun perhiasan.
Ada pendapat yang mengatakan bahwa kubur Kalang merupakan makam dari orang Kalang, yaitu sekelompok orang yang hidup pada masa Megalitikum. Menurut beberapa penuturan bahwa Wong Kalang memuja dewa matahari, di mana matahari dianggap sebagai sumber kehidupan dan kekuatan alam. Demikian juga tempat penguburannya di tempat yang lebih tinggi, karena mereka percaya bahwa yang telah meninggal akan lebih mudah mencapai nirwana. Hipotesa dari tim Balai Arkeologi Yogyakarta menyebutkan bahwa semakin tinggi status sosial yang meninggal, maka semakin tinggi tempat penguburannya. Tradisi penghormatan terhadap leluhur yang diawali masa megalitik merupakan tradisi berlanjut dari masa ke masa, bahkan terjaga sampai kini. Seperti tradisi sedekah bumi, meski sudah dikemas berbeda, disesuaikan dengan perubahan zaman. Kegiatan jelajah prasejarah di Jawa Timur pada tahun 2017 ini tentu saja kami mempunyai harapan-harapan khusus untuk seluruh peserta, bahwa para peserta bisa memahami bahwa sebagai bangsa yang tua seharusnya kita berbangga hati, seharusnya kita juga bisa berbuat lebih banyak, karena dengan melihat hasil teknologi maupun budaya-budaya sederhana yang telah dihasilkan oleh para nenek moyang, itu bisa menjadi dasar kita untuk berpijak untuk kemajuan Indonesia yang lebih daripada sekarang yang terjadi. Kegiatan ini insya Allah akan kami adakan tiap tahun, dan kalau tahun ini kita belajar tentang perkembangan prasejarah di Jawa Timur, insya Allah pada tahun depan kita akan mencoba membawa adik-adik untuk mempelajari sejarah perkembangan transportasi yang ada di Jawa Timur. Tentu saja dari hasil kegiatan nantinya kita harapkan ada rekomendasi bagi adik-adik untuk belajar secara teori maupun secara visual. Teori mereka mendapatkan dari sekolahan, dan secara visual mereka bisa langsung ke objek-objek yang bisa dipelajari. Salam budaya. Menelusuri jejak peninggalan secara nenek moyang bermakna membawa kembali ingatan pada masa prasejarah agar generasi muda dapat memahami proses perubahan lingkungan dan peradaban manusia, sehingga ke depan menjadi lebih bijak dalam menyikapi setiap perubahan dan permasalahan yang terjadi. Semoga, dan salam budaya.